warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Muda Sarjana, dimanapun kalian berada, kesempatan kali ini kita akan membahas atau rubrik tentang ilmu tajwid dan tahsin. Baik Ustaz, ada pepatah mengatakan tidak kenal maka ta'aruf. Mungkin Ustaz bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, apa saja kegiatan atau aktivitas sehari-hari Ustaz. Oke, bismillah, alhamdulillah. Perkenalkan, nama Safuddin, SPDI, sehari-hari berada di Rumah Quran Al-Kahfi Rupat. Ya, ini mengelola daripada rumah Quran ini bersama Ustadz Epri, yaitu membimbing anak-anak daripada anak-anak masyarakat yang ada di lingkungan Kelurahan Terkul ini untuk bisa mendapatkan ilmu pengetahuan seputar Al-Quran, baik itu terkait tentang ilmu tahsin, tajwid, dan nanti pada tingkat pada menghafal Al-Quran, yaitu diantaranya. Sahabat Muda Sarjana, demikian perkenalan singkat dari pemateri kita. Semoga apa yang beliau niatkan dan lakukan dapat bermanfaat untuk umat kedepannya nanti. Baik Ustaz, langsung saja kita ke pertanyaan atau materi hari ini terkait ilmu tajwid dan tahsin. Mungkin Ustaz bisa menjelaskan terlebih dahulu tentang akademi atau pengalaman Ustaz belajar tahsin. Oke, pertama mulai dari pengalaman ya. Iya, pengalaman. Mulai dari pengalaman untuk mengajar tajwid dan tahsin di Rumah Quran Al-Kahfi ini terkait tentang tajwid dan tahsin. Pertama sekali yaitu pengalamannya menarik juga. Pertama sekali kita membimbing daripada anak-anak di masyarakat di Rupat ini. Di antaranya kita bisa membantu mereka untuk bisa secara tertatih-tatih untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik. Tentunya itu semua berproses. Itu di samping berproses juga kita harus melaksanakannya tentu dengan kesabaran dan diniatkan semata-mata karena Allah. Kemudian kita di samping juga berazam supaya bagaimana anak-anak yang ada di masyarakat ini bisa boleh dikatakan bisa lah mengenal Al-Quran ini dengan baik gitu. Oke, barangkali seperti itu. Oke, baik Ustaz. Sebelum kita mempelajari tajwid kan, itu apa sih keutamaan kita mempelajari tajwid itu sendiri? Banyak keutamaan daripada mempelajari tajwid ini. Mungkin kita sekilas dulu sebelum mengulas tentang keistimewaan daripada tajwid, mempelajari tajwid. Jadi kita untuk bisa sampai pada tahap membaca Al-Quran, tentu diperlukan dulu kita membacanya itu sesuai apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW itu dalam membaca Al-Quran itu yaitu sesuai dengan tajwid. Jadi ketika kita memang dulu di masa Rasulullah memang tidak ada istilahnya ilmu tajwid itu tidak ada, karena Al-Quran itu sudah komplit dengan tajwid. Hanya dengan perkembangan zaman, perkembangan umat Islam yang makin banyak, maka muncullah yang namanya ilmu tajwid ini. Jadi keistimewaan daripada mempelajari ilmu tajwid ini supaya kita bisa berupaya supaya bisa menyamakan atau persis dengan apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW, supaya ada nilai pahalanya di situ. Itu dia di antara. Jadi ini sebuah usaha kita supaya bagaimana dalam melafazkan suatu huruf dalam membaca Al-Quran itu ya bisa disamakan, bisa menyamai, ada usaha untuk bisa sama dengan apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Barangkali seperti itu. Antara keistimewaan yang kita dapatkan yaitu bernilai pahala di sisi Allah karena yang kita baca sesuai dengan dibaca oleh Rasulullah. Baik Ustaz, sebelum membaca Al-Quran kan tentu kita mempelajari tajwid atau tahsin. Itu apa hukum mempelajari tajwid dan tahsin itu? Hukum mempelajari tajwid itu hukumnya bagi pembaca itu sendiri hukumnya wajib. Tapi untuk mempelajarinya secara
utuh, maksudnya secara keseluruhan, apakah ini hukum qalqalah, apakah ini, artinya dia mengetahui secara detail, itu hukumnya fardu kifayah. Kita berhadapan dengan Ya, itu Al-Quran dia. dan membaca Al-Quran. Nanti ketika kita berhadapan dengan Al-Quran dan membaca Al-Quran, maka itu atas diri kita dalam membacanya itu hukumnya wajib. Bertajwid Dan kita harus menggunakan tajwid, bertajwid dalam membaca Al-Quran. Tapi kalau tidak bertajwid, otomatis ya itu dia sebuah kesalahan dalam membaca Al-Quran, maka perlulah dia harus belajar tajwid. Kan banyak teman-teman kita kan yang mau menghafal Al-Quran. Ya. Itu lebih baik belajar tahfiz dulu atau tahsin dulu, atau ilmu tajwidnya dulu yang diperbaiki. Ya, alhamdulillah ya. Ini pertanyaan yang bagus, terutama sekali bagi pemula yang hendak memulai menghafal Quran misalkan. Ini kan tren masa sekarang ini kan banyak anak-anak muda kita ini punya menggeliat dan mulai untuk sadar bagaimana kembali untuk mempelajari Al-Quran, terutama sekali terkait tentang menghafal Al-Quran. Mana yang lebih didahulukan menghafal Al-Quran itu ya menghafal Al-Quran didahului dulu untuk memperbaiki bacaan dulu. Itu yang dikenal tahsin. Tahsin itu kan memperbaiki bacaan. Nanti di dalam tahsin itulah terdiri daripada tajwid yang membahas tentang huruf-huruf Al-Quran itu sendiri. Jadi ditahsin dulu bacaannya dulu. Ya, bacaannya itu ditahsin, dipaskan makharijul hurufnya, sifatul hurufnya, dipaskan, baru kalau sudah pas dalam membacanya itu, nah inilah dia yang tentunya yang kita baca itu pas, jadi yang kita hafal pun sesuai dengan kaidah tajwid. Contohnya dalam membaca surah Al-Fatihah, kita ambil contoh yang mudah. Dalam membaca surah Al-Fatihah, misalkan pada kalimat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi melafazkannya itu tidak Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi ini butuhnya tajwid itu atau tahsin itu supaya bisa membedakan mana huruf ain, mana huruf alif. Membaca alamin dengan alamin. Nah, jadi di sini letak butuh ilmu tajwid. Kadang tanpa disadari kalau seseorang itu belum mempelajari, belum ditahsin bacaannya, ini bisa jadi nanti terjebak pada membaca yang salah. Tentunya kalau dalam Al-Quran itu kalau diterjemahkan nanti berbeda huruf, tentu berbedalah artinya. Contohnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Adapun hanya bagaimana melafazkannya, kemudian melafazkan huruf ain itu bagaimana? Huruf ain itu adalah huruf tenggorokan, gitu. Ya, dan lain sebagainya itu. Jadi perlu dipersiapkan bagi pemula atau yang hendak menuju pada menghafal Al-Quran, terlebih dahulu bacaannya ditahsin. Maka ditahsin itu nanti disitulah muncul berbagai ilmu tajwid yang harus diketahuinya. Baik Ustaz, mungkin kan di dalam mempelajari tahsin ada ilmu tajwid kan ya, ada namanya makhrijul huruf kan Ustaz? Ya, makhrijul huruf. Nah, itu apa fungsi dari makhrijul huruf itu sendiri? Makharijul huruf itu artinya tempat-tempat keluarnya huruf, ya kan? Makharijul huruf, tempat-tempat keluar huruf. Jadi dalam melafazkan huruf-huruf Al-Quran, tentu kita harus mengetahui karena masing-masing huruf itu berbeda dalam pengucapannya, tidak sama rata. Contohnya nanti kalau secara umum itu dibagi 5 tempat. Ada yang keluarnya dari rongga, ada yang keluar dari tenggorokan, ada yang keluar dari lidah, bibir. Jadi istilah ada huruf rongga, ada huruf mulut, tenggorokan, ada huruf lidah, ada huruf bibir, ada huruf yang namanya rongga hidung. Jadi ini dalam menentukan huruf dalam Al-Quran itu berbeda-beda. Contohnya dalam melafazkan huruf yang kita bahas tadi, Alhamdulillah, huruf ha misalkan. Itu kalau
membacanya biasa saja kadang tertukar huruf itu. Al-ha jadi al-ha gitu kan. Itu antara ha dengan ha itu beda. Kalau ha itu kan tipis, ya kan? Kalau ha itu kan agak berhawa dia. Jadi kalau ha itu dekat, sementara kalau ha itu jauh. Huruf tenggorokan. Nah, itu. Jadi supaya pas dalam menyebutkan huruf tuh letak. Jadi letak huruf tuh huruf ha itu letaknya di tenggorokan jauh. Ada ha, ada a, ada ha, ada kha, itu huruf-huruf tenggorokan. Nanti ada huruf ba itu huruf bibir, dengan fa itu ada huruf bibir dan seterusnya. Jadi menempatkan huruf itu. Nah, ada nanti namanya sifatul huruf itu hurufnya harus apa? Harus sifir. Harus sofir maksudnya. Sofir itu bunyi desisan. Tentu kita dalam membaca Al-Qur'an huruf-huruf hijaiyah contohnya di huruf apa namanya? Antara sa dengan sa dengan za. Itu kan beda dalam baca melafazkannya. Tidak dipukul rata antara misalkan dha, za, antara huruf za itu kadang banyak yang membaca za huruf z dia, tapi sebenarnya tidak za. Nah, itu penempatan dalam melafazkannya bagaimana? Fungsi lidah kita seperti apa untuk bisa pas dalam melafazkan huruf tersebut. Nah, itu dia. Itu fungsi makharijul huruf itu sendiri ya. Di antara itu nanti banyak. Ya, di antaranya sekilas seperti itulah. Allah. Semoga dapat motivasi kita semua untuk belajar ilmu tajwid dan mempelajari Al-Quran lebih dalam lagi. Saya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.